Tidak sulit bagi saya untuk meloloskan diri dari cengkeraman mereka. Tapi hal itu memang tidak saya lakukan. Karena sengaja. Saya sengaja menyerahkan diri agar Mayang Sari memberikan obat penawar racun yang sangat dibutuhkan oleh Pitaloka. Melanjutkan alur cerita di episode sebelumnya yang menceritakan bahwa Lindu Aji meminta kepada Ki Untoro, ketua perguruan Elang Putih, untuk mengembalikannya kepada gerombolan Bakawulung sebab ia sangat khawatir dengan keadaan Pitaloka yang masih ditawan oleh gerombolan tersebut. Ki Untoro pun kemudian mengatakan bahwa ia akan mengabulkan permintaan Lindu Aji esok hari sebab pada saat itu hari pun mulai menjelang sore. Malam itu di Padepokan Elang Putih tampak sebuah bola api yang melayang-layang di atas atap padepokan. Para murid padepokan yang sedang berjaga-jaga pun merasa merinding ketika mereka mendengar tawa misterius yang berasal dari bola api tersebut. Tampaknya Padepokan Elang Putih sedang kedatangan tamu tak diundang berupa serangan sihir ilmu hitam para pengikut Mak Lampir. Lindu Aji yang pada saat itu sedang berbaring di dalam kamarnya pun turut mendengar suara tawa menakutkan tersebut. Ia pun kemudian segera bangun dan melangkah keluar kamar. Ia pun langsung bertemu dengan Ki Untoro yang juga merasakan hal yang sama. Selanjutnya, Ki Untoro pun mengajaknya keluar rumah untuk melihat apa yang telah terjadi sebenarnya. Di sana ia pun segera disambut oleh murid-muridnya yang sedang berjaga. Ambil rebana dan kurungan ayam, cepat. Buat lingkaran. Taruh di tengah. Tabu. Ya, Ki Untoro pun menyuruh murid-muridnya untuk menabuh rebana. Sebab dengan cara itu, ia akan mampu menyedot serangan bola api itu untuk masuk ke dalam kurungan ayam yang telah disediakannya. Benar saja, tak lama kemudian, bola api tersebut pun masuk ke dalam kurungan ayam mereka. Dan ternyata, bola api itu adalah kepala Bakawulung yang bertujuan untuk menteror padepokan itu. Aku menyerah, ampun, tobat, ampun, Malampir, tolong, Bakawulung yang telah masuk perangkap itu hanya bisa berteriak meminta pertolongan kepada Mak Lampir, gurunya. Nenek tua itu pun kemudian segera melihat Bakawulung pada kaca benggalanya setelah mendengar teriakan muridnya tersebut. Ia pun menjadi terkejut bukan main ketika melihat Bakawulung masuk ke dalam perangkap orang-orang Islam perguruan Elang Putih. Kemarahannya pun memuncak karena Bakawulung adalah salah satu murid kesayangannya. Di saat itu juga Mak Lampir pun segera menuju perguruan Elang Putih untuk melakukan pembebasan dan juga pembalasan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Mak Lampir pun harus tunggang langgang sebelum bisa masuk ke dalam perguruan. Kalian dengar suara wanita tertawa? Iya, sepertinya dekat sekali. Istiadah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ilahi, unsurna bi rahmatika ya ilahi. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Unsurna bi rahmatika ya ilahi. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Unsurna bi Kurang ajar.
mereka dilindungi oleh Nur Sejati. Aku tidak bisa mendekatinya. Ya, mak lampir pun benar-benar tunggang langgang dibuatnya. Nenek tua itu pun merasa bahwa orang-orang padepokan Elang Putih dilindungi oleh Nur Sejati atau Nur Wahyu Agung, di mana ia merasa tidak akan bisa mendekati orang-orang tersebut. Mak lampir pun kemudian menghampiri Mayang Sari dan Banu Seta yang pada saat itu sedang bermesraan berdua. Ia pun marah besar melihat kedua muridnya itu mengabaikan Baka Wulung yang sedang tertangkap oleh musuh. Selanjutnya, ia pun menyuruh Mayang Sari untuk membebaskan Baka Wulung dengan aji sirep dan tipu muslihatnya yang ditujukan pada salah satu murid Ki Untoro yang akan datang membawa surat kepada mereka perihal Lindu Aji. Berikan kepada komplotan penjahat itu. Ki Untoro minta ditukar dengan obat penawar racun. Katakan pada Ki Untoro, aku menolak menukar tawanan dengan obat penawar racun. Kalau Baka Wulung dibunuh, kami akan membunuh Pitaloka. Baik, akan saya sampaikan. Tampaknya salah satu dari ketiga utusan itu pun telah terkena jaring asmara Mayang Sari. Teman-temannya pun telah memperingatkannya, namun sepertinya sulit untuk merubah sikapnya. Mereka pun kini dicegat oleh Banu Seta dan Kalawika. Dua orang begundal mak lampir itu pun langsung menghajar dua orang utusan Ki Untoro dan membiarkan satu yang telah dipengaruhi oleh Mayang Sari untuk melaporkan kepada gurunya tentang pesan mereka. Katakan pada Ki Untoro, kalau Baka Wulung tidak dibebaskan, bukan hanya Pitaloka yang kami bunuh, tapi juga kedua orang ini. Baik. Kurang ajar. Bukannya membalas surat, malah menantang. Bagaimana Senopati? Andika kehilangan Pitaloka, dan saya kehilangan dua murid terbaik. Ya, Ki Untoro pun tampak marah dengan tingkah orang-orang jahat tersebut. Lindu Aji pun menyarankan supaya tetap menahan Baka Wulung sampai mereka mau menyerahkan obat penawar racun Pitaloka. Malam itu, Mayang Sari pun menyelinap masuk ke dalam padepokan. Tujuannya pun jelas, ingin memanfaatkan murid Ki Untoro yang telah diguna-guna olehnya sebagai alat untuk membebaskan Baka Wulung. Ia pun membujuk murid bodoh itu untuk segera membebaskan Baka Wulung dengan imbalan dirinya sendiri. Ya, akhirnya bujuk rayu Mayang Sari mampu membuatnya luluh dan mau melaksanakan hal yang diperintahkan oleh wanita setan tersebut. Tidak kusangka salah seorang muridku jadi pengkhianat. Ya, murid bau kencur itu akhirnya langsung tewas oleh Baka Wulung yang baru saja dibebaskannya sendiri. Esok harinya, Lindu Aji pun segera memacu kudanya dengan cepat menuju gerombolan Baka Wulung. Di sana ia pun langsung bertemu dengan Kalawika dan teman-temannya, juga Pitaloka yang masih dalam belenggu Mayang Sari. Kini kita tinggalkan dahulu tentang Lindu Aji dan kita menuju pada kematian Ki Kaut dan Karsan, dua orang warga sebuah desa di kaki Gunung Merapi yang baru saja tewas dengan tragis. Para warga pun mulai ramai membicarakan tentang kronologi tewasnya dua orang tersebut. Aku juga mendengar ceritanya. Kira-kira sesudah kentongan di Gardu Ronda berbunyi 3 kali. Hari apa sekarang? Jumat. Wah, tidak salah lagi.
Jangan-jangan Kenapa, Kang? Kang Kaut dan Kang Karsan pergi ke Gunung Merapi. Kalian tahu mau apa mereka ke sana? Nyari pesugihan. Ternyata di kedai tersebut juga ada Sembara dan Basir yang sedang makan dan secara tidak sengaja ikut mendengar tentang cerita dua orang yang tewas di Gunung Merapi itu. Sebenarnya Ki Kaut dan Ki Karsan telah diperingatkan oleh seorang juru kunci Gunung Merapi untuk tidak melanjutkan niatnya itu, yang ingin menjadi orang kaya dan orang sakti. Namun, mereka berdua tetap pada pendiriannya yang keras kepala hingga akhirnya keduanya pun tewas secara mengenaskan, seperti baru saja melihat sesuatu yang mengerikan di depan mata kepala mereka. Karsan dan Kaut benar-benar terkesima. Beberapa saat kemudian, keduanya baru sadar. Apa Pak Karsan menceritakan gadis yang dibawa terbang itu berapa umurnya? Tidak, dia hanya mengatakan seorang gadis. Di mana rumahnya? Di desa Kelampok. Malam itu, di desa tersebut pun terjadi pembunuhan, di mana salah seorang penduduk pun disatroni oleh makhluk mengerikan yang kemudian langsung membunuhnya. Ibunya yang mengetahui kalau putranya telah tewas pun segera berteriak memanggil para penduduk. Tak berapa lama kemudian, rumah korban pun telah penuh sesak oleh para penduduk yang penasaran dengan kematian yang mengerikan tersebut. Sembara dan Basir pun juga ikut berlari menuju rumah korban. Namun, Basir pun cepat-cepat keluar karena ia tidak tega dan tidak sanggup melihat bentuk tubuh korban yang menjadi sangat mengerikan itu. Mukanya, badannya sampai gosong begitu ya? Ih, mengerikan. Aku harus ke puncak Gunung Merapi. Besok kita berangkat. Sekarang kita pulang dulu, istirahat. Aku males ke rumah sewaan itu, tempatnya kotor, banyak nyamuk lagi. Sudah bagus dapat rumah seperti itu. Waduh. Ada tamu tidak diundang, Sembara? Mungkin tadi kamu lupa menutup pintu waktu keluar. Sumpah, waktu keluar tak kunci. Ya, Sembara dan Basir pun menjadi terkejut ketika melihat rumah sewaan mereka telah berantakan seperti habis kemalingan. Sembara pun merasa bahwa pasti orang tersebut baru saja mencari sesuatu di rumah yang mereka tempati itu. Mereka berdua pun kemudian memutuskan untuk menunggu maling itu balik kembali karena kemungkinan maling itu akan kembali. Seperti biasa, untuk mengetahui tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka Sembara pun segera memanggil Panglima Kumbang. Panglima, siapa yang merusak tempat ini? Pangeran Garai. Dia rupanya. Sekarang berada di mana dia? Di puncak Gunung Merapi. Antarkan saya ke sana, Panglima. Maaf, Pangeran. Saya tidak bisa mengantar Pangeran ke puncak Gunung Merapi. Kenapa, Panglima? Karena Raja-Raja Siluman dari Mancanagari sedang berkumpul di puncak Gunung Merapi. Apakah ada acara istimewa sampai Raja-Raja Siluman sebanyak itu berkumpul di sana? Benar sekali, Pangeran. Acara itu sangat istimewa, yaitu upacara perkawinan Pangeran Garai dengan Farida. Hah? Farida? Mak Lampir yang mengundang Raja-Raja Siluman itu. Karena lebih aman, bisa minta bantuan kepada Endang Ciwiri, penguasa Gunung Merapi yang masih bersaudara dengan Nyi Roro Kidul. Cepat antarkan saya ke sana. Tidak usah sampai ke puncak Gunung Merapi. Cukup di kaki gunung saja. Baik, Pangeran. Mengetahui kalau Farida akan dinikahkan dengan Pangeran Garai, Sembara pun cepat-cepat meminta Panglima Kumbang untuk membawanya ke Gunung Merapi, walaupun hanya sampai di kaki gunung saja. Panglima Siluman Harimau itu pun kemudian segera membawa Sembara dan Basir pergi dari tempat itu. Namun, ketika baru sampai, Panglima Kumbang pun merasa kalau ada orang lain di tempat itu. Celaka, Pangeran. Saya mendapat firasat yang tidak baik. Ada apa, Panglima? Ada orang di belakang kita. Mereka datang, Pangeran. Saya lihat sendiri, sebab sayalah yang mengobrak-abrik tempat itu. Tapi kenyataannya tempat itu sudah kosong. Mungkin mereka pergi ke puncak Gunung Merapi. Berarti mereka benar-benar cari mati. Ya, kita bantai beramai-ramai. Untung mereka tidak tahu kita datang. Saya harus menyelamatkan Farida. Apakah Panglima tahu siapa yang membunuh Karsan dan Kaut? Pangeran Garai. Pangeran Garai?
karena mereka melihat Pangeran Garai membawa Farida ke puncak Gunung Merapi. Ya, ternyata semua kejadian yang telah terjadi adalah ulah Pangeran Garai, siluman babi yang akan dinikahkan oleh Mak Lampir dengan Farida, kekasih Sembara. Pada saat itu, para penjaga kaki Gunung Merapi sedang menghadap kepada Mak Lampir dan melaporkan bahwa tidak ada orang yang naik ke puncak Gunung Merapi. Sepertinya Mak Lampir dan Pangeran Garai serta yang lainnya sedang menunggu Sembara yang dirasa tetap akan datang ke puncak Merapi untuk menyelamatkan Farida. Kalau ada yang naik ke puncak, siapapun juga, segera laporkan padaku. Baik, Guru. Saya pergi, Pangeran. Akhirnya, Panglima Kumbang pun berhasil membawa Sembara dan Basir ke kaki bukit Gunung Merapi. Basir pun menjadi bingung karena tiba-tiba saja ia telah berada di kaki bukit Merapi yang jaraknya sangat jauh dari desa yang mereka tempati sebelumnya. Namun rasa penasaran Basir pun tidak sempat terpecahkan karena ia harus cepat-cepat mengikuti Sembara yang telah melangkah lebih dahulu. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan warga kampung yang sedang meronda. Sembara pun bertanya tentang jalan pintas yang bisa lebih cepat sampai ke puncak Merapi kepada orang-orang tersebut. Setelah itu, ia dan Basir pun segera melangkah cepat melalui jalan pintas tersebut. Sementara itu, di istana puncak Merapi, tampak penguasa Merapi, Mak Lampir, dan raja-raja siluman lainnya sedang mengadakan pertemuan penting. Aku mengundang kalian ke sini untuk minta bantuan, membinasakan semua keturunan Kiai Ageng Prayogo. Tanpa kecuali. Salah satunya sudah berada dalam genggamanku, namanya Farida, yang akan aku jodohkan dengan Pangeran Garai. Tapi masih ada rintangan. Apa rintangannya, Pangeran Garai? Tunangan Farida yang bernama Sembara ternyata orang yang sakti. Untuk itu saya perlu bantuan kalian semuanya untuk membinasakan Sembara. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.